Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai video ini, silakan teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Untuk judul kita hari ini, tunggu jaringan dibuka guys. Crypto.com sponsori ajang bergensi. Nah teman-teman, jadi inilah judul yang akan kita bahas hari ini. Yang pastinya ini sangat perlu sekali untuk kita ambil informasinya. Karena ini jarang sekali ya teman-teman. Mungkin belum ada yang membahas ini. Pastinya ini akan sangat menarik dan sangat seru sekali. Maka silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi kita langsung aja pada informasinya. Nah, jadi coba teman-teman lihat pada gambar ini. Nah, teman-teman, di situ ada lambang Crypto.com di Piala Dunia. Nah, jadi Crypto.com di sini sebagai sponsor pada Piala Dunia ya, teman-teman. Ini luar biasa sekali. Nah, lalu yang kedua, ada juga sebagai sponsor di klub PSG. Nah, bayangkan teman-teman. Klub PSG ya, disponsori oleh Crypto.com. Nah, lalu yang ketiga, ada juga di Formula One, teman-teman. Nah, ternyata Crypto.com ini banyak sekali telah mensponsori ajang-ajang bergensi ya teman-teman. Sampai Formula One pun disponsori oleh Crypto.com. Nah, lalu yang keempat, ada juga sponsor di Liga Tinju MMA. Itu di baju Islam Makhachev ya teman-teman. Coba teman-teman lihat di baju Islam Makhachev ada logo Crypto.com. Wah, mantap teman-teman, keren. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih Crypto.com itu? Nah, ini saya jelaskan. Crypto.com adalah perusahaan pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Singapura yang menawarkan berbagai layanan keuangan termasuk aplikasi, bursa, dan dompet DeFi, non-penahanan, pasar NFT, dan layanan pembayaran langsung dalam mata uang kripto. Nah, jadi Crypto.com ini melayani tentang cryptocurrency ya teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman akan bertanya, lalu apa kaitannya dengan P-Network? Jelas ada kaitannya dong teman-teman ya. Jadi P-Network itu kan salah satu jenis dari cryptocurrency. Salah satu jenis dari kripto ya, jadi kita patut berbahagia teman-teman ya. Bener nggak P-Network itu salah satu dari jenis cryptocurrency? Iya dong. Nah, dari mana abang tahu? Dari mana saya tahu kan? Dari mana abang Apri tahu kalau P-Network itu salah satu jenis dari kripto? Satu alasannya, karena tahapan-tahapan yang dilalui oleh P-Network itu sama persis sekali dengan syarat-syarat yang harus ada pada kripto. Seperti Bitcoin, adanya KYC. Nah, sekarang P-Network juga ada KYC. Lalu pada Bitcoin dulu sebelum diluncurkan Open Mainnet juga ada yang namanya transaksi peer-to-peer. Nah, sekarang juga begitu. Sebelum P-Network Open Mainnet, kita disarankan oleh Citi untuk memperbanyak transaksi peer-to-peer dengan nilai GCV. Nah, itu aja sudah sebenarnya udah cukup. Tapi yang lebih jelas lagi ini teman-teman, dikatakan oleh Binance. Nah, Binance langsung yang mengatakan, teman-teman kan tahu semua jenis kripto itu ada pada Binance teman-teman ya. Dari Bitcoin, Ethereum, Doge, Litecoin, masih banyak lagi jenis-jenis itu sudah ada pada Binance. Nah, tapi P-Network belum launching di Binance ya teman, karena memang kita masih pada fase mainnet tertutup. Tapi walaupun masih pada fase mainnet tertutup, Binance sudah berani mengatakan seperti ini. Binance mengatakan mata uang kripto P-Network, bayangkan. Mata uang kripto P-Network DeFi
yaitu Pi, didukung di blockchain Binance. Nah, Binance sendiri yang mengatakan, bukan saya. Kalau saya mengatakan, siapa sih saya? Saya nggak berani mengatakan, teman-teman. Tapi Binance yang mengatakan. Semua jenis kripto itu ada di situ. Nah, kalau Binance mengatakan Pi Network adalah kripto, pastinya nanti ke depannya Pi Network juga akan launching atau listing di Binance, teman-teman. Memang pada saat mainnet tertutup, belum boleh, Nicholas Kokkalis dan juga Citi belum memperbolehkan Pi Network untuk listing di exchange, teman-teman. Tapi coba teman-teman lihat pada roadmap Pi Network. Nah, di situ ada tulisan exchanger. Nah, berarti setelah open mainnet barulah boleh Pi Network masuk ke tiap-tiap exchanger, teman-teman ya. Seperti itu. Dulu kan Pi Network sempat launching, sempat listing di beberapa exchanger, tapi setelah itu langsung ada tindakan dari Nicholas dan juga Citi mengatakan bahwasanya Pi Network belum boleh listing di exchanger. Akhirnya sekarang dihapus, teman-teman ya. Nah, kenapa belum boleh? Karena nanti akan ada pelelangan, teman-teman. Pelelangan koin Pi Network dengan harga rendah. Makanya belum boleh launching. Nah, jadi ditetapkan dulu open mainnetnya, ditetapkan dulu harganya, baru boleh launching ke exchanger, teman-teman. Jadi seperti itu, memang tahapannya seperti itu. Kalau tidak, sebelum open mainnet, harga belum ditetapkan, tapi sudah masuk ke exchanger, maka nanti bisa terjadi pelelangan koin Pi, teman-teman. Itu akan merugikan. Makanya Nicholas itu tidak menginginkan itu. Makanya dia menekankan tidak boleh Pi Network listing pada fase mainnet tertutup. Tapi setelah open mainnet dan harga telah ditetapkan, baru boleh Pi Network listing di exchanger, teman-teman. Ya, seperti yang udah kita ketahui, udah beberapa dari exchanger yang sudah mengintegrasikan atau menghubungkan aplikasi mereka, platform mereka ke Pi Network, teman-teman. Jadi kita santai aja, teman-teman ya. Nah, ini Binance yang mengatakan bahwasanya mata uang kripto Pi Network DeFi yaitu Pi didukung di blockchain Binance. Oke. Lalu teman-teman, ada juga nih, Bitcoin menjadi sponsor di klub bola Watford, teman-teman. Nah, sekarang Bitcoin udah menjadi sponsor, teman-teman ya. Nah, ini luar biasa sekali, teman-teman ya. Nah, jadi harapan saya pribadi, mempunyai harapan juga, kalau sesuatu sudah menjadi sponsor, itu akan menjadi nilai tambah, nilai plus, teman-teman ya. Nah, saya inginnya ke depannya setelah open mainnet, setelah harga ditetapkan, saya inginnya juga Pi Network itu nanti sebagai sponsor juga. Mungkin di klub bola, ataupun di klub MMA, ataupun di klub mana aja, di klub baseball mungkin, basket mungkin, ataupun di Formula One mungkin. Saya berharap seperti itu, teman-teman. Jadi saya tuh punya rasa bangga gitu mempunyai Pi Network, teman-teman. Ya, kita doakanlah ke depannya Pi Network semakin jaya, semakin sukses, teman-teman ya. Oke, jadi kita bersyukur bahwasanya sudah ada rambu-rambu dan sudah ada lampu kuning untuk berita tentang open mainnet yang pastinya insya Allah tahun ini sudah pasti open mainnet. Kalau untuk tanggal 28 Juni saya tidak bisa pastikan, tapi kemungkinan saja iya. Tapi kemungkinan juga tidak, teman-teman ya. Karena itu adalah ajuan dari duta-duta GCV, teman-teman ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, yang disampaikan oleh Mas Dimas sebagai duta GCV dari Indonesia, dan juga Dorsin, duta GCV dari Cina, ada juga kemarin dari duta GCV Malaysia, Singapura, semuanya mengajukan untuk open mainnet tanggal 28 Juni tahun 2024. Kita doakan semoga sukses ajuan ini, teman-teman. Jadi kita cepat merasakan kenikmatan ini, teman-teman ya. Walaupun tidak terjadi, ya paling lambat kuartal ketiga ataupun kuartal keempat lah, seperti yang sudah dikatakan oleh Nicholas Kokkalis. Yang penting tugas pioner adalah bersikap positif dan juga harus bertahan sampai akhir, teman-teman. Jadi saya harus tetap semangat. Saya hanya bisa mengatakan harus tetap semangat, tetap optimis, karena Pi Network ini adalah kripto, teman-teman ya. Yang pasti Pi Network itu bakal sukses lah, seperti itu. Binance aja berani mengatakan bahwasanya Pi Network itu kripto. Yang namanya kripto belum ada sejarahnya
itu scam ataupun penipuan, belum ada teman-teman ya. Semua jenis kripto yang hadir itu semuanya sukses semuanya teman-teman. Walaupun harganya ada yang tinggi, ada yang rendah teman-teman ya. Tapi yang pasti nanti P-Network pasti open mainnet, harganya pasti tinggi. Nah, itu yang bisa saya pastikan teman-teman. Pegang omongan saya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.